Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur kita di hari ini, sungguh luar biasa kasih dan berkat Tuhan yang Ia limpahkan kepada kita, sehingga berjumpa kita kembali dalam pelayanan lewat renungan harian keluarga saat ini. Karena itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepadanya, dan bersama-sama kita mengangkat pujian, Tuhan Allah telah berfirman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah menuntun mengarahkan kami, sehingga kami terus senantiasa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Saat ini bersama kami pun hendak membaca firman-Mu. Tuhan, arahkan kami semua dengan hikmat yang Tuhan beri, supaya kami dapat mengerti, memahami firman yang akan kami baca, sehingga kami pun benar-benar terberkati, dan kami pun akan dituntun untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Saudara-saudara, tema perenungan kita adalah mendengarkan firman. Mendengarkan firman Tuhan artinya kita akan memberi telinga untuk mendengar akan segala perintahnya, sehingga apa saja yang difirmankan Tuhan itu akan diterima oleh kehidupan umatnya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan harus memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Dengan demikian, pribadi yang demikian mengerti dan memahami maksud dan keinginan Tuhan. Ketika seseorang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya, dapat dipastikan janji dan jaminan Tuhan bagi hidup ini niscaya akan selalu digenapi. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita melakukan firman Tuhan, sehingga dalam setiap sikap dan perbuatan akan menunjukkan sikap yang baik kepada sesama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Lazarus semasa hidupnya, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga mau melakukannya. Ketika Lazarus berada di surga, bukan karena dia miskin, tetapi karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang kaya itu bisa melakukan hal yang baik semasa hidupnya, tetapi itu pun semua ia tidak lakukan. Ia memiliki harta yang melimpah untuk dipakai memuliakan Allah, tetapi ia melupakan. Ia mempunyai kesempatan untuk menolong orang yang lemah dan berkekurangan, tetapi semasa hidupnya dia tidak menggunakan kesempatan itu. Ia hanya hidup bersenang-senang dan melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk hidup berbagi dengan orang lain. Hatinya tidak tergerak ketika melihat Lazarus miskin mengambil rema-rema makanan di bawah kolong mejanya. Ia sampai hati melihat anjingnya menjelati borok-boroknya Lazarus tanpa berbuat sesuatu untuk menolong. Karena itu,
Ayat ini mengingatkan kembali bahwa dengan adanya kesaksian dari Musa dan nabi-nabi, maka diharapkan saudara-saudara dari orang kaya ini mau mendengar dan tidak mengabaikan kesaksian itu. Akibatnya, dari ia yang tidak mendengar dan melakukan segala pengajaran firman Tuhan itu, ia kemudian berada di alam maut, tempat yang penuh siksaan dengan nyala api yang tiada hentinya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini pun mengingatkan kita untuk tetap setia dan rajin membaca firman, untuk tetap setia beribadah, sehingga semakin hari kita pun semakin mengenal Tuhan Allah dan hidup di dalam firman-Nya, serta melakukan apa yang Ia kehendaki. Karena tanpa sadar, kita pun seringkali berbuat seperti orang kaya itu. Kekayaan membuat kita tidak peka terhadap orang lain dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Betapa kekayaan dan egoisme bisa dengan mudah membutakan mata hati kita dan menutup rapat pintu kepedulian kita kepada sesama. Bahkan, kecanggihan zaman ini makin mengikis ketergantungan manusia pada Tuhan, sehingga membuat banyak orang terseret dan melupakan Tuhan. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang tidak peduli semasa hidupnya. Kita diajak untuk berbagi, untuk memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama, bukan berapa banyak yang kita bagikan, melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli, bersimpati, berempati kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Karena itu, kita dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama, bagi Lazarus yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukurlah kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah menuntun mengarahkan kami, sehingga kami pun telah dituntun kembali dengan firman-Mu. Sehingga lewat firman ini terus mengingatkan kami supaya kami memiliki kepekaan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan mewujudkannya semuanya dalam setiap sikap dan perbuatan kami, sehingga kami pun memiliki sikap hidup untuk bisa hidup berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Karena itu, Tuhan bimbing, Tuhan tuntunlah kami, terlebih kehidupan kami pula di hari ini, ketika kami akan beraktivitas, ketika kami akan berusaha melakukan studi kami, bermohonlah kami untuk segala campur tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kami semua, pribadi dan keluarga kami masing-masing, dimanapun kami pergi dan berada. Setiap perancangan Tuhan senantiasa membawa kami benar-benar merasakan damai sejahtera lewat berkat-berkat terindah pula yang akan selalu Tuhan curahkan. Maka bermohonlah juga kami bagi saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, yang masih juga dalam pergumulan. Tuhanlah melihat keberadaan kehidupan mereka, biarlah pertolongan Tuhan akan selalu membawa mereka untuk selalu melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka dari itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semuanya dalam pertolongan-Mu. Dan inilah ya Tuhan menjadi doa, seruan sembahyang kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.